siang rekan-rekan semua. Hari ini kita akan membahas mengenai persiapan gempa Cianjur. Kepada Bu Camat dipersilakan untuk menjelaskan daerahnya. Ya, baik, seperti yang kita tahu ya bahwa di wilayah dan lingkungan kita ini merupakan zona rawan terjadinya gempa bumi. Seperti pada tahun lalu itu sering terjadi gempa-gempa kecil ya pada lingkungan kita ini. Namun alhamdulillahnya tidak terjadi banyak kerusakan ya, tidak ada kerusakan besar yang terjadi. Namun pada hakikatnya kita tidak bisa terus bergantung pada sebuah keberuntungan. Maka dari itu kita harus sama-sama bersinergi untuk bisa menyusun strategi, menyusun kesiapan untuk terjadinya kalau kedepannya terjadi sebuah bencana. Oke, benar sekali Bu Camat. Kami juga sudah melakukan pemetaan pada lokasi yang berpotensi besar jika terjadi gempa. Dan Desa Harmoni ini merupakan desa yang rawan karena dilihat dari bangunan yang masih tradisional dan juga tidak tahan gempa. Kami juga sudah melakukan skenario evakuasi jika terjadi gempa, namun rencana ini harus dibantu oleh rekan-rekan semuanya. Ya baik, kalau dari sisi keamanan dan juga ketertiban, kami akan pastikan aparat ini akan siap sedia ketika terjadi situasi darurat seperti ini. Tapi kita tidak bisa lengah, kita harus mempertimbangkan adanya kepanikan massal, apalagi kalau terjadi gempa di situasi yang sedang ada acara besar seperti itu. Itu akan mempersulit jalan evakuasi bagi kami juga. Jadi dari kami pihak keamanan akan siap membantu mengamankan dan juga mendistribusikan bantuan jika memang diperlukan oleh rekan-rekan. Oke, baik, dari sisi medis kami sudah menyiapkan tim tanggap darurat, namun kami terbatas dalam sumber dayanya. Jadi jika jumlah korban berjumlah banyak, kita memerlukan bantuan dari rumah sakit terdekat. Lalu saya menyarankan kepada kepala desa untuk menyiapkan stok P3K serta melakukan pelatihan pertolongan pertama kepada warga desa. Baiklah, kalau begitu saya ingin minggu ini bisa dilakukan simulasi evakuasi untuk warga kita. Kita akan beritahu warga kita bagaimana jalur evakuasi yang baik dan titik kumpul yang aman dari bencana. Dari tim BPBD bisa menjelaskan bagaimana evakuasinya, kemudian dari PMI bisa mengajarkan pertolongan pertamanya, dan dari tim keamanan bisa mengamankan keamanan sekitar. Pada pagi yang cerah di Desa Harmoni, para warga berkumpul di aula untuk menghadiri acara tahunan desa. Senyum dan canda tawa terdengar di seluruh ruangan saat mereka menikmati kebersamaan. Para tetua desa duduk di barisan depan, sementara anak-anak berlari dengan riang di sekitar belakang aula. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu perasaannya? Jangan ganggu, mainnya di sana ya. Tapi ada. Saya juga kemarin lupa naruh kunci. Orang kita. Di tengah kepanikan, debu dan puing berjatuhan dari langit-langit, membuat pandangan menjadi kabur. Beberapa warga berusaha berlari keluar, sementara yang lain terhuyung-huyung mencari tempat berlindung. Acara yang sebelumnya penuh keceriaan berubah menjadi lautan derita, tangisan, dan suara runtuhan yang saling bersaing di antara deru gempa yang masih menggema. Kepala desa yang selamat dan melihat langsung kejadian, sambil gemetar, segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Dengan suara terasa dan nafas tersengal, ia melaporkan bahwa gempa bumi telah mengguncang desanya, menyebabkan banyak bangunan runtuh dan warga terluka. Tolong, telah terjadi gempa bumi di Desa Harmoni. Banyak warga yang tertimbun di dalam bangunan. Tolong segera cepat ke sini. Kami tidak tahu kapan lagi kami bisa selamat. Tak lama setelah laporan dibuat, sirin ambulans dan mobil polisi mulai terdengar di kejauhan. Para warga yang selamat berpegangan pada satu sama lain, berdoa agar bantuan datang tepat waktu dan tak ada lagi nyawa yang melayang. Tak lama, tim BPBD datang dan mereka melakukan briefing dengan tim lain.
segera bantu amankan lokasi dan juga buat polis lain untuk jalan evakuasi yang lebih aman. Segera. Dan rekan-rekan yang ada di sini, nanti untuk tim relawan dan juga kepala BPDB dan juga anggotanya akan ikut bersama rekan saya untuk di zona merah. Oke, perhatikan semua, kita berpacu pada waktu. Kita prioritaskan dulu korban yang masih hidup, dan kepada tim medis harap untuk stay di sini untuk pengobatan. Baik rekan-rekan semua, sebelum kita memulai evakuasi, kita berdoa terlebih dahulu demi keselamatan kita dan juga korban. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan. Siap. Baik, semua berkumpul di sini. Saat ini kita harus mengadakan tim ya. Kita harus mengutamakan pasien yang masih bisa berjalan. Mari kita mulai. Tolong saya di sini. Tolong ini ada orang masih hidup. Ibu, apa yang di sini? Ibu Anissa ya, Bu ya? Apakah ada yang dengar suara saya? Di mana kalian? Di sini. Tolong Kak. Anak-anak apa kalian ada pusing? Sakit Kak. Sakit. Oh, Ibu Anissa ya? Ikut saya ya. Pegang saya ya. Iya. Ayo. Pelan-pelan. Oke ya. Kami segera tolong bawakan. Ibu, bisa dengar suara saya, Bu? Bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara saya? Tidak ada napas. Terdekat. Pastikan lokasi aman dulu rekan-rekan. Kanan. Suara saya, Ibu. Ibu, suara saya. Dua, tiga. Boleh bantu saya? Bagi pasien dengan tinggal Dede, tolong Siap. Dalam hitungan ketiga bisa angkat ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Dokter, ada korban dengan cedera kepala, jadi perdarahan. Ya, untuk perdarahannya kita hentikan dulu, kita balut. Iya dok, baik. Ini aja nih, Bu. Bu, bisa respon saya, Bu. Bu. Oke, tidak ada sumbatan pada jalan nafas ya. Dalam hitungan ketiga kita angkat 1, 2, 3. Tidak ada sumbatan pada ya, bisa dilakukan. Sudah dibalut, Mas. Ya, pasien. Pasien dengan faktur ada lagi faktur kaki kiri, nafasnya masih ada, tadi nadinya masih terabat. Siap begini ya, bisa resep saya? 1, 2, 3. 1, Bisa bernafas? 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Satu, ya. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Satu, 2, 2. Dokter, pasien ditemukan dengan fraktur pada bagian tungkai kiri dan lengan kiri. baik, segera lakukan Dan seorang kuning. Baik, segera lakukan pembiayaan. Bu, bisa dengar saya? Sakit. Tim AGD, boleh bantu saya? Ini ada pasien, dia ada cedera kepala, nanti kita langsung bawa ke rumah sakit. Ya, angkat. 1, 2, 3. Dokter. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Dokter, ditemukan pasien henti nafas, nanti terhadap lemah. Yang semerah. Kita cek dulu ya. Dokter. Tim PMI. Iya baik, pemirsa, kembali dengan saya TVKI. Di sini saya Jessica Sarah. Di sini saya melaporkan mengenai terkait dengan gempa harmoni. Pemirsa, bisa kita lihat pemirsa bahwa terjadi gempa dan memakan korban yang belum diketahui berapa angka kematian, hilang dan juga yang terkena dengan luka berat. Pemirsa, kami akan melakukan update terkait dengan korban. Mohon untuk menunggu lebih lanjut data yang akan kami update. Terima kasih. RCP 2 siklus sudah dilakukan. Cek ulang. Ini pasien dengan kayak ini, dia faktor pada kaki, kita bawa ke Moskow ya. Biar Terus tolong yang fraktur di tangannya harus diminta.
dinyatakan telah meninggal dunia. Iya, tadi pasien datang dengan triase kuning namun keadaan memburuk di sini ya fakturnya. Untuk ekstremitas atas dan bawah, tim triase kita ubah menjadi merah. Segera akan kita evakuasi ke rumah sakit. Tim AGD boleh bantu saya untuk evakuasi korban? Hati-hati itu Pak. Hitungan ketiga kita angkat ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Baik, Pak Kades dan Ibu Camat. Untuk saat ini saya dan tim sudah berusaha mencari korban yang tertimpa puing dan bangunan. Untuk saat ini total korban yang sudah kami temukan ada 12 korban dan 3 korban meninggal. Untuk saat ini saya dan tim izin pamit untuk menyusuri lokasi lain. Dikhawatirkan masih ada korban yang hilang dan juga masih ada korban yang tertimpa puing. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Dewi ya. Semoga tidak banyak korban jiwa lagi ke depannya. Tensinya 120/80 ya Bu. Oke. Ada lagi luka-lukanya Bu? Ada di sini sus. Oke, nanti kita obatin ya Bu. Nah, ini dedenya berapa bulan? 6 bulan. Oh 6 bulan. Oke. Kita obatin ya. Ya baik, selamat siang Ibu Camat dan Kepala Desa. Ya baik, halo pemirsa sekalian, kembali lagi dengan saya Jessica dari DKI. Sekarang saya bersama dengan Kepala Desa dan juga Kepala Camat Desa Harmoni. Ya baik Bapak Ibu, saya ingin menanyakan terkait bagaimana dengan kronologi. Pertama saya ingin menanyakan kepada Bapak Kepala Desa, bagaimana kronologi terjadinya gempa yang menimpa masyarakat dari Desa Harmoni, apakah bisa diceritakan Bapak? Ya, baik. Jadi tadi telah terjadi gempa bumi pada siang hari saat ada kita semua di aula. Jadi tadi saya sedang melakukan kegiatan bersama dengan warga-warga, namun ada kejadian tidak yang diinginkan, yaitu bencana gempa. Jadi banyak yang tertimpa dan banyak yang masih mencari keluarganya yang hilang. Untuk saat ini korban sudah terhitung ada 12 dan tewas sudah ada 3, masih menghitung juga dan masih ada beberapa yang menghilang karena dicari di tertimbun di bawah bangunan. Iya baik, terima kasih Bapak Kepala Desa. Apakah sebelumnya dari desa sendiri dan Bu Camat memberikan edukasi kepada warga terkait dengan bencana?
Ya baik. Untuk sebelumnya kita sudah melakukan edukasi kepada semua warga kita, jadi juga bisa ditekan angka kematiannya dan juga angka korbannya. Kita sudah melakukan edukasi dari kita memberitahu jalur evakuasinya dan memberitahu juga titik kumpul aman dari bencananya. Iya baik, terima kasih Bapak Kepala Desa. Selanjutnya kepada Ibu Camat. Iya baik, apa yang diberikan oleh pemerintah khususnya dari kecamatan sendiri, evakuasi apa yang dilakukan serta kerjasama apa yang dilakukan oleh kecamatan dengan badan lainnya? Kami di sini sudah melaksanakan mitigasi bencana dan juga rapat bersama Kepala BPBD, kemudian Kepala Desa, PMI dan juga kepada Kepala Tim Keamanan ya. Dari BPBD ini sudah menyediakan skenario bencana bila terjadi bencana di kemudian hari. Kemudian dari tim Kepala Desa juga sudah melaksanakan evakuasi bencana ya Pak ya. Kemudian dari PMI juga sudah menyiapkan tim tanggap darurat dan juga dari tim keamanan sudah menyiapkan tim keamanan untuk di kemudian harinya. Terima kasih. Oke baik, terima kasih Ibu Camat dan Bapak Camat sekalian sudah bisa mengobrol bersama. Baik pemirsa, kita akan mengupdate terus-menerus terkait dengan korban yang tewas dan juga hilang. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Setelah menghadapi bencana, para korban sering mengalami trauma fisik maupun psikologis. Bagian dari perawatan holistik, perawat memberikan pendampingan self-healing untuk membantu korban memulihkan kesejahteraan mental dan emosional mereka. Dengan pendekatan ini, diharapkan korban dapat menemukan kembali ketenangan batin, membangun ketahanan diri, serta kembali beradaptasi dengan kehidupan setelah bencana. Selamat pagi Ibu. Pagi Sus. Nama saya Nas Evi. Nama Ibu siapa? Saya Ibu Audrey. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang dulu 5 menit? Apakah Ibu bersedia? Boleh Mas. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Saya sih sedih ya karena bencana gempa kemarin ya, terus juga banyak korban-korban juga. Tapi saya bersyukur sih kalau alhamdulillahnya saya selamat, sama bayi saya juga selamat. Ya, alhamdulillah ya Ibu, dengan bayi Ibu selamat. Saya mengerti perasaan Ibu saat ini yang mengkhawatirkan suami Ibu. Boleh ulang nggak? Kan gue nggak ngomong ya, belum ngomong. Selamat pagi Ibu. Ya pagi Sos. Perkenalkan, nama saya Nurse Evi yang saat ini sedang menjadi relawan di sini. Nama Ibu siapa Bu? Ibu Audrey Sos. Baik Ibu Audrey, saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu selama 5 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya boleh. Ya baik. Bagaimana perasaan Ibu saat ini Ibu? Saya sedih sih karena bencana gempa kemarin, tapi alhamdulillahnya saya selamat sama bayi saya. Cuman saya khawatir sama kondisi suami saya di luar sana, apakah dia masih hidup atau enggak. Baik Ibu, alhamdulillah ya Ibu, dengan bayi Ibu selamat. Saya mengerti perasaan Ibu tentang suami Ibu. Mari kita berdoa bersama-sama ya Bu untuk keselamatan suami Ibu. Ibu juga harus yakin bahwa suami Ibu di luar sana masih selamat ya Bu. Saya ada saran, Ibu selalu berpikiran positif ya Bu tentang suami Ibu. Jangan memikirkan yang negatif mulu biar Ibu tidak stres. Iya Sus, terima kasih atas supportnya. Baik Ibu, kalau gitu saya ingin melanjutkan tugas saya yang lain. Nanti kalau Ibu perlu apa-apa, Ibu bisa panggil saya atau perawat yang lain ya Bu. Ya, terima kasih Sus. Ya baik, permisi dulu ya Bu. Halo adik-adik. Halo Kak. Nama aku Aura Ananda, biasanya dipanggil Aura. Kalian boleh kenalan nggak sama aku? Boleh Kak, boleh. Nama kamu siapa? Halo Kak Aura, perkenalkan nama aku Fania, umur aku 9 tahun. Oh, 9 tahun. Halo Fania. Kalau kamu? Nama aku Pia, umur aku 10. 10. Halo Pia. Nah, gimana perasaan hari ini kalian? Masih sedih sih Kak, soalnya aku belum ketemu sama mamaku. Kalau Pia gimana perasaannya? Sedih juga? Mamanya nggak ketemu. Nah, kalau misalkan masih sedih, hari ini kita gimana kalau kita bermain? Boleh Kak. Nah, di sini aku udah ada boneka. Mau gak kita bermain? Mau punya? Ayo, namanya siapa bonekanya? Namanya Pemadam. Pemadam. Nah, ini Aku belum dapet. Nih, ini ada 3. Kamu mau boneka yang mana? Yang ini. Yang ini? Yang ini? Iya. Ini namanya Bom Bom. Bom Bom. Iya, Bom Bom. Halo Bom Bom nih. Yuk kita main yuk.
Ibu-ibu, gimana perasaannya hari ini? Sedih. Masih sakit ya, masih sedih. Oh, Bapak, itu hal yang normal ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu habis mengalami musibah bencana alam, jadi itu hal yang normal kalau ibu rasain sedih, takut, dan masih ada trauma. Tapi ibu jangan pendam sendirian ya Bu. Kalau misalnya mau cerita, silakan cerita. Kalau butuh nangis, silakan nangis. Iya. Teman saya meninggal, sus. Nenek-nenek juga sama kayak saya sedih. Oh iya Bu, saya ngerti perasaan ibu. Pasti sedih ya Bu ya, tinggal temennya. Tinggal Bapak, ibu sudah hebat bisa sampai sejauh ini. Ibu gimana? Saya juga sedih banget tadi banyak yang nggak ada di sini. Nggak apa-apa Bu, kalau ibu butuh nangis nggak apa-apa, nangis aja ya Bu ya, jangan dipendam sendirian. Ajarin ibu tadi biar ibu tuh nggak bersedia berlarut-larut gitu loh Bu. 5 menit mau Bu? Oke. Jadi namanya itu teknik butterfly hug Bu. Bisa seperti ini, seperti memeluk diri sendiri. Caranya dengan menyilangkan tangan depan dada, kemudian dielus-elus dan tepuk-tepuk pada bahunya masing-masing Bu. Seperti memeluk diri sendiri. Bisa Ibu peragakan? Bisa. Iya, Ibu bagus sekali Bu, sudah bisa. Kalau sedih. Apa dilakukan ya Bu ya, biar sedihnya nggak berlarut-larut. Bisa paham Bu? Ya. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Jessica Sarah dari TVKI. Saya akan menginformasikan terkait dengan gempa yang terjadi di Desa Harmoni. Desa Harmoni ini pada tanggal 27 Maret mengakibatkan 12 korban, yang tewas 3 korban, lalu luka berat 3 korban, serta sisanya itu mengalami luka ringan pemirsa. Lalu kita bisa memberikan doa yang sangat banyak kepada korban yang terkena dengan gempa Harmoni. Pemirsa, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya korban yang menjadi korban dari gempa Harmoni dapat diterima di sisi Allah. Terima kasih, selamat siang. Setelah bencana gempa bumi melanda, banyak fasilitas umum yang rusak. Ketersediaan air bersih menjadi terbatas, sehingga banyak pengungsi, khususnya anak-anak, enggan mencuci tangan. Akibatnya, beberapa anak mengalami diare, termasuk anak Alfia dan anak Fania. Melihat kondisi ini, para perawat di posko pengungsian, yaitu Nurse Evi, Nurse Enda, dan Nurse Aura, berinisiatif memberikan edukasi kesehatan tentang pentingnya menjaga kebersihan. Takut sakit ya? Iya. Dan udah berapa kali nih ke toilet dari kemarin. Kayaknya air di sini kotor ya. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu dan adik-adik semuanya. Saya Nasevi dan rekan saya Aura dan Nasenda. Kami di sini mau mengadakan penyuluhan kesehatan tentang diare dan juga tentang cuci tangan yang benar. Iya, jadi karena lagi bencana kayak gini banyak akses air terputus ya, tapi tetap aja cuci tangan itu tetap penting karena dengan cuci tangan kita bisa terhindar dari penyakit seperti diare. Nah, di sini ibu-ibu dan adik-adik udah pada bisa atau belum 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar? Belum ya. Biasanya cuci tangan cuma kayak gini-gini aja atau ada stepnya? Nggak cuci tangan. Ya udah, saya ajarin ya. Ya kalau kayak gitu kita belajar cara cuci tangan yang benar ya. Tapi pakai lagu nih adik-adik dan ibu-ibu semuanya ikutin Nurse Enda Maura ya. Oke. Tapi tangan aku sakit. Ya udah, berarti satu tangan aja, kalau enggak gini-gini aja. Diperhatikan step-stepnya ya. Dimulai yuk. Ayo kita mulai ya sama-sama ya. Ayo cuci tangan, mulai punggung tangan, sela-sela jari, kunci jemarimu, putar jempolmu, bersihkan kukumu. Ingat-ingat 5 momen selalu. Ada 5 momen cuci tangan. Sebelum makan dan sesudah makan. Setelah BAB, setelah BAK,
Dan setelah pegang benda yang kotor. Gimana, udah pada bisa belum? Mau sekali lagi? Sekali lagi kak. Sekali lagi, ikut nyanyi bareng-bareng ya. Mungkin diajarin aja step-stepnya, nggak usah pakai nyanyi. Oh ya udah. Yang pertama, basahin tangannya dulu pakai air. Terus tuang sabun, bersihkan punggung tangan, sela-sela jarinya juga. Kemudian buat gerakan mengunci seperti ini ya. Ini ya. Kunci digembok ya. Iya, kan ditarik nggak bisa kan? Terus jangan lupa putar jempolnya. Dan kukunya diputar kayak gini biar kotoran yang di kukunya hilang. Ya, kemudian dibilas dan dikeringkan. Nah, jangan lupa ya dipraktikkan nanti kalau misalkan setelah cuci tangan dan tadi 5 momen itu ya. Ya udah, ada yang ingin tanyain nggak? Ya udah, kita tutup ya sampai sini. Ya, kita kembali lagi nanti dengan materi selanjutnya ya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebagai kepala desa membuka rapat ini. Rapat ini adalah rapat evaluasi dari evakuasi hari pertama. Ya, bisa dijelaskan dari per unitnya, mulai dari kepala BPBD dulu. Baik, kalau dari saya, tadi saya dan tim sudah menemukan 12 korban, namun 3 korban dinyatakan meninggal. Dan untuk 2 desa terakhir yang belum dievakuasi, kami membutuhkan sekitar 8 orang tambahan lagi, Pak. Mungkin cukup sekian dari BPBD. Ya, kalau dari Kecamatan Rukun ya, Kecamatan Rukun ini ada 5 desa yang terdampak, namun yang paling sangat berdampak itu Desa Harmoni ya. Kemudian ada 5 sekolah juga yang terdampak, ada 2 vaskes yang paling terdampak itu ada di RSUD Kasih Sayang. Kemudian ada 10 posko yang berdiri, ada 19 dapur umum juga yang berdiri di Kecamatan Rukun ini. Dengan total per hari ini yang meninggal 35 orang, luka berat 269 orang, luka ringan 352 orang. Total warga dari Kecamatan Rukun ini ada 1.256 orang dengan anggota yang hilang itu masih ada 600 orang lagi. Mungkin besok kita bisa mencari bersama-sama ya. Karena kita juga pada saat rapat awal kemarin kita juga sudah melakukan mitigasi bencana dan latihan evakuasi ya kepada masyarakat juga. Jadi sangat bermanfaat untuk masyarakat sehingga bisa menekan angka kematian pada Desa Harmoni ini gitu. Kemudian untuk evaluasinya mungkin dari kecamatan itu bisa kita membuat suatu kebijakan kepada masyarakat, itu bisa membuat bangunan secara permanen kepada masyarakat, terutama mungkin ini mandat saya kepada kepala desa. Nanti bisa per RW itu disiapkan tim tanggap darurat apabila terjadi kembali gempa-gempa susulan atau mungkin gempa-gempa yang lebih besar di kedepan harinya. Harapan saya nanti masyarakat juga bisa lebih diedukasi kembali, nanti kita kolaborasi saja. Masyarakat bisa diedukasi kembali mengenai mitigasi bencana dan juga latihan evakuasi secara berkala 3-6 bulan sekali seperti itu. Ya, untuk dari sisi medis, tim medisnya kami masih membutuhkan relawan sekitar 20 orang relawan untuk 2 desa terakhir yang belum dievakuasi. Oke, baik, dari segi keamanan tadi aparat dan juga rekan-rekan saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengamankan jalur serta mengevakuasi korban. Namun untuk 2 wilayah terakhir, 2 desa terakhir, saya mohon izin kepada kepala desa dan juga Bu Camat bahwasannya akan mengerahkan tim yang lebih banyak dan juga mungkin melibatkan alat-alat berat untuk mengangkat puing-puing yang tidak bisa kita angkat dengan hanya tangan kosong saja seperti itu. Ya baik, terima kasih semua pemaparannya. Saya kira cukup, terima kasih atas kontingensinya. Semoga dari program-program ini bisa terlaksana dengan baik dan semua korban bisa terselamatkan dengan sehat sampai ke keluarga masing-masing. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.